Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali video yang lalu tentang scanner. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan proses scanning dokumen dengan menggunakan scanner tentunya. Jenis scanner yang akan kita gunakan kali ini adalah jenis flatbed. Ini salah satu contohnya, ini adalah scanner Canon Light 110. Ini bentuknya seperti ini. Ini adalah jenis flatbed. Di dalamnya ada kacanya seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu ada semacam bantalan berwarna putih, dia untuk meratakan si bagian yang kita akan scan. Lalu ini ada LED-nya yang nanti dia akan bergerak naik turun untuk kemudian dia memancarkan cahaya. Kita akan coba saja seperti apa kalau kita melakukan scanning dokumen. Nanti kita bisa melihat ketika dokumennya di-scan akan terlihat ada lapisan yang bergerak. Itu adalah sumber cahaya yang memancarkan cahaya. Nanti akan terlihat ketika dia sampai di atas. Nah, ini dia memancarkan cahaya. Namun sebaiknya ketika kita men-scan mohon untuk tidak membuka si tutupnya. Ini juga di video dengan jarak yang cukup jauh. Dia akan bergerak naik lalu turun lagi. Seperti itu proses ketika dia melakukan scanning dokumen. Selanjutnya, agar kita bisa melakukan scanning dokumen, terlebih dahulu kita harus melakukan proses mendownload atau mengunduh drivernya. Silakan dicari di mesin pencari driver untuk yang kita butuhkan. Lalu kita unduh. Setelah kita unduh, maka kita harus melakukan proses instalasi atau menginstal si drivernya. Caranya sederhana, kita tinggal buka file yang kita sudah unduh, double klik saja, lalu akan otomatis muncul petunjuk dan proses instalasi dari si scanner tersebut. Ini berlaku untuk berbagai tipe scanner. Di sini kita pilih regionnya, kemudian kita akan klik next dan next. Lalu kita harus menghubungkan scanner dengan laptop atau dengan PC yang kita gunakan. Kita lihat prosesnya masih berlanjut. Nah, saat ini kita diminta untuk mengkoneksikan atau menghubungkan scanner dengan PC atau dengan laptop kita. Kita hubungkan kabel USB-nya dan dia akan otomatis mendeteksi ketika dia sudah terhubung dengan scannernya. Kita lihat di sini masih menunggu proses untuk menghubungkan dengan scannernya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita klik saja. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan scanning dokumen. Di Windows kita bisa menggunakan Windows Fax and Scan. Tampilannya seperti ini. Cara menggunakannya kita tinggal mengklik tombol New Scan, lalu dia akan memulai proses scanning dokumen. Kita juga bisa membuat directory khusus untuk kita mengatur atau memanage si filenya. Selanjutnya kita akan menentukan scanner yang akan kita gunakan kalau lebih dari satu scanner. Kalau dia hanya satu, dia akan otomatis mendeteksi. Kita pilih profilnya, kemudian DPI-nya yang paling bagus adalah 300. Paling minim usahakan 150 dpi. Kita juga bisa pilih jenis filenya, apakah JPEG, PNG atau yang lainnya. Untuk brightness dan yang lainnya kita biarkan dulu sementara. Lalu kita klik preview untuk memastikan tampilannya akan seperti apa. Kita bisa saja langsung melakukan scanning dokumen dengan klik tombol scan, namun terkadang kita perlu penyesuaian. Jadi sebaiknya kita preview dulu, agar nanti kita bisa mengatur bagian mana yang perlu kita scan dan bagian mana yang tidak perlu di-scan. Di Windows Fax and Scan ada option untuk menyimpan file preview dan file scan ke dalam dokumen yang berbeda. Ada di sebelah sini, kita tinggal cek atau uncheck. Saya biasa menggunakan di uncheck agar hanya satu file yang tersimpan, yaitu file yang hasil scan saja. Kita bisa mengatur cropping gambarnya, mau bagian mana saja yang akan kita scan, mau keseluruhan atau misalkan hanya bagian kecil, baru kita klik scan. Kita tunggu prosesnya selesai, dia akan men-scan dokumennya atau men-scan
gambar misalkan, lalu akan tersimpan di direktori tertentu di software ini. Ini tampilannya sudah di crop karena kita sudah lakukan cropping pada saat preview. Dia otomatis tersimpan di folder utama, tidak tersimpan di directory karena kita belum pindahkan ke directory tertentu. Nanti kita bisa pindahkan. Kita coba lagi melakukan scanning dokumen yang lain. Jadi kita akan kembali nanti menekan tombol new scan. Ini kita lihat di directory ini tidak ada gambar karena kita tidak pindahkan si file hasil scan-nya. Hati-hati, pastikan kita memilih scanner. Untuk tombol new scan-nya ada di atas. Jadi tidak bisa lewat directory, kita setting lagi. Kita biarkan pilihannya seperti tadi, kita preview lagi. Dia akan melakukan scanning, scannernya akan bergerak sampai dengan dia selesai. Kembali ke bawah, ini biasanya lebih cepat prosesnya karena hanya preview. Setelah dia selesai mempreview, kita bisa melakukan cropping. Kalau tadi hanya bagian kecil, ini misalkan utuh tapi ada bagian sebelah kanan yang kurang bagus, saya crop. Baru kita klik scan. Nanti hasilnya akan sesuai dengan yang sudah kita preview di sini. Jadi kita sudah hilangkan bagian kanan yang sedikit mengganggunya. Dia akan melakukan proses scanning dokumennya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Dan nanti filenya akan otomatis tersimpan di software ini ya. Nanti kita bisa lihat di mana dia tersimpan. Ini hasilnya. Kalau tadi hanya bagian mulai dari buku siswa ke bawah, sekarang bagian atasnya juga terscan. Kita lihat hasilnya. Dan gambarnya tersimpan otomatis di sini. Ini adalah file-file yang sudah pernah saya scan sebelumnya. Ini ada di bagian paling bawah. Nanti kita bisa save as atau kita bisa simpan di directory tertentu. Tinggal kita klik kanan di file yang kita ingin pindahkan atau ingin kita save as. Tinggal kita save as atau kita bisa juga pindahkan directory. Ini software yang pertama, software bawaan dari Windows. Yang kedua masih bawaan dari Windows, kita juga bisa menggunakan Microsoft Paint. Caranya sama, kita tinggal import from scanner, lalu sama kita klik preview, kita tunggu dia muncul tampilannya seperti apa previewnya, lalu kita crop bagian yang akan kita scan. Jadi ini baru preview, dia belum men-scan, belum menyimpan dokumen. Kita bisa pilih bagian mana, apakah mau semua, bahkan bagian kecilnya saja pun bisa. Ini misalkan saya akan ambil dari judul bukunya saja sampai ke bawah. Sebelah kanan juga akan saya rapikan, baru saya klik scan. Jadi nanti gambar yang tersimpan hanya dari gambar yang sudah kita pilih areanya. Tadi areanya adalah dari judul buku ke bawah. Dan yang sebelah kanan juga kita hilangkan bagian kanan yang sebetulnya bukan bagian dari dokumen, tapi dia bagian yang lain. Nah ini dia hasilnya. Mulai dari judul sampai dengan ke bawah. Itu saja penjelasan kali ini. Jangan lupa tugasnya yang minggu yang lalu ya, karena tidak ada tugas lagi yang baru. Kemudian pastikan lessons-nya juga dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.